Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Resnaini Daga, SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Ririn Anggriani Darmin selaku moderator dari kelompok keempat yang akan membimbing kegiatan diskusi ini, dan anggota kelompok saya yaitu Pikawanti selaku pemateri pertama, Salsabil selaku pemateri kedua, Indah Hairunisa selaku pemateri ketiga, Putri Tarisa Novianti selaku pemateri keempat. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini adalah MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pikawanti 171739. Terima kasih kepada moderator. Materi yang saya akan bawakan adalah konsep strategi perusahaan dan pendekatan manajemen strategi. Konsep strategi perusahaan adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangan konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama beberapa tahun terakhir. Strategi itu sendiri memiliki kaitan yang erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi berkembang menjadi manajemen strategi. Maka manajemen strategi adalah proses memilih alternatif strategi yang terbaik bagi organisasi perusahaan dalam segala hal untuk mendukung gerak usaha perusahaan. Perusahaan harus melaksanakan manajemen strategi secara terus-menerus dan fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan menggunakan manajemen strategi, perusahaan akhirnya dapat memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan perusahaannya secara sistematis dan konsisten. Pendekatan manajemen strategi. Orang yang bekerja di dalam perusahaan merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing dan merupakan elemen kunci dalam rangka meraih kesuksesan. Tujuannya, konsekuensinya, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang unik dibandingkan dengan kemampuan SDM. Perusahaan pesaing yaitu SDM yang berkualitas, yang mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. MSDM strategi harus dirumuskan setelah mempertimbangkan lingkungan organisasi, misi dan tujuan strategi, serta kekuatan dan kelemahan internal termasuk budaya organisasinya. MSDM juga memberikan perhatian penting terhadap aspek pengembangan dan bagaimana mengelola perubahan. Hal ini terintegrasi dalam 3 kategori fungsi-fungsi MSDM, yaitu fungsi pencarian SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dapat dilihat dari strukturnya, manajemen sumber daya manusia saat ini dituntut untuk dapat menerjemahkan strategi perusahaan dan kemudian diturunkan ke dalam fungsi operasional MSDM sehingga praktik MSDM tersebut dapat kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu perencanaan manajemen strategi. Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Selanjutnya, Schuler dan Haber 1993 menjelaskan bahwa perencanaan manajemen strategi dapat digunakan untuk beberapa manfaat berikut. Yang pertama, mengurangi biaya personal dengan membantu manajemen mengantisipasi kekurangan atau kelebihan SDM
dan memperbaiki ketidakseimbangan sebelum mereka menjadi tidak dapat diatur dan mahal. Yang kedua, memberikan suatu dasar yang lebih baik untuk pengembangan perencanaan karyawan yang membuat optimum atas sikap mereka. Yang ketiga, memberikan peluang bagi yang pria dan wanita, anggota dalam kelompok minoritas dan mayoritas, dan individu dengan atau tanpa cacat fisik dalam perencanaan pertumbuhan di masa yang akan datang. Yang keempat, mengembangkan kesadaran yang lebih besar dalam kepentingan suara manajemen SDM melalui semua level organisasi. Yang kelima, memberikan suatu alat untuk menilai dampak kebijakan dan tindakan manajemen sumber daya alternatif. Itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan materi akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua. Materi yang saya akan bawakan itu tentang globalisasi dan peran MSDM strategi dalam organisasi dan konsep daya saing perusahaan. D. Tentang globalisasi dan peran MSDM strategi dalam organisasi. Keberhasilan organisasi dalam persaingan pasar ditentukan sejauh mana manajemen mampu mengidentifikasi berbagai bentuk tantangan dalam persaingan. Persoalan ancaman persaingan global, penciptaan budaya yang inovatif dan fleksibel itu merupakan hal yang dihadapi oleh organisasi bisnis saat ini. Perubahan lingkungan strategi yang ditandai oleh kecenderungan globalisasi yang berlangsung secara intensif dan akseleratif ini melanda semua bangsa di dunia, tak terkecuali bagi dunia usaha. Konsep daya saing perusahaan. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara itu adalah adanya dunia usaha yang kuat dan daya saing yang tinggi. Masalah daya saing dalam pasar dunia semakin terbuka merupakan isu utama dan tantangan yang tidak ringan. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing sudah selayaknya menjadi perhatian dari berbagai stakeholder. Memiliki daya saing yang tinggi kini bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan keharusan. Tanpa daya saing yang tinggi, mustahil bila suatu bisnis dapat bertahan, apalagi memenangkan persaingan. Tentu menjadi sangat strategis, terutama bila eksistensi bukan merupakan pilihan yang diambil, tetapi memenangkan persaingan yang justru diharapkan untuk dapat dicapai. Suatu perusahaan dikatakan memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif adalah apabila perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing dan melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Daya saing atau kompetitif itu berakar pada pengalaman, percobaan, dan analisis konseptual. Ketiganya berada pada satu pemahaman, yakni insight, sebagai modal dalam membentuk pengetahuan melalui pengelolaan informasi dan integrasi kolaboratif. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri keempat. Saya selaku pemateri keempat akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ketiga, di mana materi yang akan saya jelaskan adalah MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan dan studi kasus. MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan, di mana dalam rangka peningkatan daya saing perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan kinerja SDM dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan untuk mempersiapkan SDM menghadapi promosi jabatan maupun pemecahan masalah. Peningkatan kinerja ini dapat dilakukan oleh proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Sedangkan dalam proses pengembangan SDM lebih berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian dalam yang lebih luas dan beragam, serta dapat dilakukan dalam jangka panjang. Jadi, semuanya tidak semudah membalikan telapak tangan. Bila tujuan perusahaan telah dicapai, maka keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui sumber daya manusia secara substansial dapat bertahan lebih lama dan sulit diimitasi oleh pesaing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai pengembangan MSDM PT Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia akan melaksanakan transformasi sumber daya manusia. Seiring dengan tekanan dari pandemik virus corona, BRI menyiapkan berbagai strategi baru untuk
pengembangan SDM yang lebih efektif. Melalui pengembangan SDM, perusahaan dapat mempertahankan, meningkatkan, dan memanfaatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya guna menghadapi daya saing organisasi. Untuk meningkatkan kualitas SDM, BRI akan memberikan berbagai program pengembangan guna meningkatkan kinerja SDM. BRI juga akan membuat kultur kerja yang lebih kompetitif dengan penunjukan project leader di setiap tugas. Hal ini akan membuat SDM memiliki kesempatan untuk pengembangan diri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya-jawab melalui WA Group. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.